Semangat pagi, salam sahabat untuk ilmu di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dan selamat datang dan selamat bergabung di podcast Kebun Ilmu episode kedua. Di episode ini kita akan membahas tentang mewujudkan sekolah peduli dan berperilaku ramah lingkungan hidup, implementasi 5 aspek PRLH dalam sekolah adiwiyata. Telah hadir bersama dengan kita narasumber luar biasa yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, sudah hadir bersama dengan kita Ibu Siti Mariam SHMH. Selamat pagi Ibu. Pagi, selamat pagi semua untuk sahabat Kebun Ilmu. Semoga sehat semua. Oke, salam sehat pastinya Ibu ya. Ya. Ibu Siti Mariam SHMH ini dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, selaku Kapokja Pembinaan Perilaku Ramah Lingkungan. Yang kedua, telah hadir bersama dengan kita ini penggiat Sekolah Adiwiyata, Ibu Sri Rumiati SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Budi, selamat pagi sahabat Kebun Ilmu. Bu Rum ini merupakan Kepala Sekolah SDN Kelapa Gading Timur 01 selaku Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2025. Selanjutnya pemirsa Kebun Ilmu telah hadir juga bersama dengan kita ini penggiat bank sampah ya, Ibu Sylvia Ermita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Budi, selamat pagi sahabat Kebun Ilmu. Ya, jadi beliau juga Ketua Bank Sampah dari Proklim Lestari RW 03 Kelurahan Rawajati. Dan yang terakhir pemirsa Kebun Ilmu ini Ketua Tim Proklim dari Proklim Lestari RW 03 Kelurahan Rawajati. Selamat datang dan selamat bergabung Pak Hasrul. Selamat Pak Budi, terima kasih juga. Selamat pagi semua sahabat Kebun Ilmu. Oke, Sehat. salam sehat pasti ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu pemirsa Kebun Ilmu yang berbahagia, di episode kedua hari ini kita akan berdiskusi membahas terkait dengan implementasi 5 aspek PRLH dalam sekolah adiwiyata. Seperti dengan episode sebelumnya, episode kali ini kita masih sama, yaitu dengan tagline ngobrol santai, panen ide wawasan. Baik, pemirsa sahabat Kebun Ilmu, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana sekolah dapat menerapkan 5 aspek PRLH yang meliputi kebersihan dan drainase, kemudian pengelolaan sampah, selanjutnya juga ada keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi energi, serta penghematan dan konservasi air. Nah, saya ingin ke Ibu Siti Mariam terlebih dahulu mengenai 5 aspek ini, Bu. Ya. Nah, boleh Bu disampaikan terkait dengan 5 aspek PRLH ini? Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Budi. Kalau kita bicara sekolah adiwiyata itu tidak hanya bicara sekolah saja, tapi kita akan bicara dengan pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu dari SD, SMP, SMA sampai dengan universitas. Ketika kita bicara program adiwiyata juga akhirnya hanya untuk diperuntukkan hanya tingkat SD, SMP, SMA. Apa aspek yang dinilai? Tadi disampaikan oleh Pak Budi ada 5 aspek yang dinilai, yaitu dari aspek 1 kebersihan dan sanitasi, yang kedua adalah pengolahan sampah, yang ketiga adalah keanekaragaman hayati, yang 4 pengurangan. Di sini kalau di sekolah lebih banyak pengurangan dan konservasi air, pengurangan dan konservasi energi. Kenapa ada kata pengurangan? Karena sebagian besar di sekolah itu kan lebih banyak yang dilakukan ada pengurangan, bukan konservasi. Ketika kita bicara konservasi, itu pengertiannya akan sangat luas. Jadi lebih ke mengurangi. Sekolah itu lebih mengurangi. Jadi contohnya, ketika kita untuk sampah,
apa sih yang dilakukan itu ketika untuk kebersihan dan sanitasi. Itu juga kita akan melihat secara sisi kebersihan sanitasi yang ada di lingkungan sekolah. Gitu. Oke, baik Ibu. Itu mengenai 5 aspek PRLH. Bagaimana nih Bu kalau dari regulasinya ini sendiri? Ya, terkait ya, pelaksanaan betul. ini? Regulasinya kami sebelumnya kami ada Permen yang namanya Permen 52. 52 tahun 2017 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup. Terus berikutnya ada Permen 53 tentang penghargaan adiwiyata. Ada juga Permen 23 tahun 22 tentang revisi revisi untuk yang permen itu. Tapi semua itu dijadikan menjadi satu permen, yaitu Permen nomor 05 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program adiwiyata. Itu regulasinya. Jadi di mana di dalam regulasi itu diaturlah dari bagaimana gerakannya, bagaimana juga pemberian penghargaannya dijadikan satu. Tadi udah disampaikan 5 aspek. Jadi ketika kita bicara adiwiyata, bagaimana proses penilaiannya? Dari tadi 5 aspek, ada yang namanya komponen. Nah, komponen itu dari sisi kebijakannya kita lihat. Tapi kebijakan itu juga harus mencakup yang 5 aspek tadi juga. Yang satu adalah sisi pembelajarannya. Bagaimana kegiatan berbasis partisipatif itu juga dilihat dari sisi 5 aspek juga. Terus bagaimana juga dengan pembelajarannya sama dilihat dari 5 aspek juga. Yang terakhir adalah dari prasarananya. Prasarananya dilihat apakah prasarana yang ada itu sudah mencakup 5 aspek dan digunakan sebagai media pembelajaran itu sih. Jadi semua udah tercangkup di situ. Ya, ini menarik sekali ya, sahabat Kebun Ilmu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sekolah adiwiyata ini berbicaranya itu tidak hanya tentang sekolah hijau ya. Tapi ini lebih luas lagi Bu ya. Lebih kepada perilaku ramah lingkungan. Ya, betul. Ya, jadi gini, ketika kita bicara sekolah adiwiyata, tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah melalui perubahan perilaku. Jadi yang digenjot adalah perubahan perilakunya. Jadi bukan bagaimana sekolah itu bersih, memang betul, tapi perubahan perilaku warga sekolah tadi yang harus ditekankan. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah melalui perubahan perilaku warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja, dari gurunya, si pengajarnya, dari anak didiknya, dari petugas kantinnya, TU-nya, atau komite sekolah, semua harus merubah perilakunya. Menarik. Ya, sahabat Kebun Ilmu, kita kembali ke PRLH ya Bu. Tadi yang pertama itu terkait kebersihan dan drainase. Nah, saya ingin tanya-tanya Bu kepada Bu Rum ya. Ya, sahabat Kebun Ilmu, Bu Rum ini juga merupakan ketua ya. Ternyata ini ketua DPW HPAI Kota Jakarta Utara, gitu ya Bu ya? Siap. Oke. Bu, izin Bu ya. Jadi kebersihan dan sanitasi ini yang merupakan bagian dari 5 aspek PRLH. Ini bagaimana Bu penerapannya di sekolah Ibu? Baik, terima kasih Kak Budi. Kebersihan dan sanitasi yang implementasinya di sekolah SDN Kelapa Gading 01 pada dasarnya semua itu dilaksanakan oleh sahabat Kebun Ilmu ya. Karena apalagi sudah yang punya sekolah brand adiwiyata gitu ya. Jadi kami ini melaksanakan kegiatan tersebut, pelaksanaannya bukan hanya tadi seperti Bu Mariam bilang, bukan hanya petugas caraka atau penjaga saja, tapi kita semuanya warga sekolah yang melaksanakan menjadikan budaya sekolah tersebut. Kemudian contoh konkretnya adalah satu, misalnya adanya piket kelas. Ya, setiap hari kita menjadwal dari anak-anak dari Senin sampai Kamis sampai Jumat itu ada piket kelas. Kemudian juga kita adanya kebiasaan cuci tangan pada saat sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Kita juga ada kegiatan yang terkait dengan kantin sehat. Kemudian kita juga ada kegiatan bagaimana menjaga sanitasi drainase supaya tidak terjadi mampet. Intinya bahwa kita melaksanakan kegiatan tersebut, melakukan persuasif kepada anak-anak bahwa menjaga kebersihan itu bukannya karena takut dihukum sama guru atau takut dimarahin, tapi memang
itu adalah kebutuhan bersama untuk kenyamanan pada saat proses belajar mengajar. Oh, Seperti jadi itu Kak. bagian dari proses KBM di sekolah ya Bu. Iya siap Kak. Kalau tantangannya Bu di lapangan ini bagaimana? Iya baik Kak. Tantangannya itu adalah bagaimana cara kita menjaga konsistensi perilaku terkait dengan perilaku ramah lingkungan. Oh. Pada saat program itu berjalan, misalnya mau ada penilaian adiwiyata atau proses apresiasi, ketika itu program berjalan, semua masyarakat atau warga sekolah biasanya antusias. Oh. Ya, semua antusias, baik orang tua, murid, guru, itu antusias sekali. Tetapi kadang-kadang ketika program itu sudah selesai atau program itu sudah mendapatkan apresiasi, program itu ibaratnya sudah lewat. Nah, ini kita yang harus menjaga konsistensi perilaku tersebut. Nah, di sini pilar yang sangat utama adalah satu adalah Bapak Ibu guru. Teladan dari Bapak Ibu guru sangat diperlukan. Karena bagaimanapun ibarat kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya kan? Guru itu adalah teladan. Bagaimana kalau guru melihat ada sampah langsung diambil, itu biasanya murid akan mengikuti. Yang kedua adalah orang tua, di mana orang tua itu adalah pokok utamanya. Karena kalau dengan orang tua itu sekolah hanya beberapa jam. Di sekolah kita sudah mengajarkan bagaimana kebiasaan yang baik. Tanpa dilanjutkan di rumah, itu biasanya kebiasaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga juga pastinya adanya monitoring, ya kan, evaluasi bagaimana sih kegiatan kita ini sudah berjalan atau tidak, itu perlu adanya monitoring secara baik. Begitu kalau Mungkin ini tambahin ke Budi, ada kayak ada kader ya Bu ya, ada kader-kader yang dibentuk supaya lebih lebih gampang daripada kadang sama gurunya tuh mereka akan susah Kak Budi. Tapi kalau sama kader tadi kelas 1 yang ngajarin kelas 6 akan malu dia Kak Budi. Antar sesama ya. Ya, lebih cepat. Lebih cepat ya. Betul. Saya pengen ke Bu Silvi nih, ya. Selaku penggiat bank sampah ya, di mana menjadi bagian dari masyarakat sekolah. Karena di sini ada sekolah juga ya, Bu. Ya. Nah, itu melihatnya bagaimana Bu terkait dengan kebersihan dan sanitasi ini? Ya. Kalau boleh menambahkan, sanitasi bukan hanya soal bersih secara fisik, tetapi juga kebersihan dengan kesehatan siswa, kenyamanan belajar, bahkan karakter disiplin. Lingkungan bersih membentuk pola pikir yang sehat. Mungkin Pak Hasul bisa menambahkan? Baik, terima kasih Bu Silvi. Saya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Proklim RW 03 terkait dengan kebersihan ini ya. Jadi kita mengaktifkan semua unsur di kemasyarakatan, ada Baru Jumanti, Dasa Wisma, perangkat RT, RW, Karang Taruna, dan juga bahkan kebetulan saya juga ketua yayasan SID gitu ya. Jadi kita mengkolaborasikan untuk sadar akan kebersihan. Bahkan kita selalu juga mengkampanyekan bahwa kebersihan, kalau kita balik lagi, adalah kebersihan iman yang paling kecil. Bahkan saya berani pernah kampanyekan, jangan ngaku beriman kalau masih buang sampah sembarangan. Alhamdulillah nggak ada yang protesnya juga. Saya kalau itu kan udah biasa tuh, jangan buang sampah sembarangan. Ternyata orang buang sampah gitu. Saya coba cari tagline yang agak nyeleneh atau tapi orang ngajak berpikir kira-kira seperti itu. Memang intinya adalah bagaimana membentuk karakter yang dengan power of repetition itu harus dilakukan secara berulang-ulang, ya. Akan lebih baik memang dilakukan sejak dini. Karena kita kalau udah besar agak sulit, tambah susah ngakunya. Ya, berarti Pak Budi sangat baik, kebersihan itu sangat mendukung ya dengan adiwiyata. Kebetulan kami di RW 3 juga ada 3 SD. Ini kami sedang mengkampanyekan untuk ikut. Paling tidak ada teorinya, karena memang yang paling sulit itu mau apapun teorinya mau sekian itu adalah diimplementasi. Teorinya kita sudah banyak diterima, ternyata kesulitannya adalah di sisi implementasi. Implementasi, monitoring, controlling, dan dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk satu
karakter kebiasaan gitu. Terima kasih Pak Asrul, Bu Sri dengan Bu Silvi tadi masukannya sangat bagus sekali. Ternyata kalau kami lihat nih selaku dari pemerintah, kebersihan itu tidak hanya lihat dari fisiknya saja, tapi harus dibentuk dari diri sendiri. Apalagi tadi Bapak menyampaikan sebagian daripada iman, dari kelompok masjid itu bisa masuk dari beberapa aspek. Betul tadi kebersihan itu masuk dari sejak usia dini karena kita membentuk anak-anak itu lebih mudah daripada kita tadi memberitahu orang yang sudah tua. Susah. Berubahnya akan lebih susah. Habit, namanya habit, kebiasaan itu akan sangat sulit. Ketika kita nyuruh, kamu jangan buang sampah. Kalau siapa kamu, saya udah gede gitu, udah tua. Tapi ketika anak-anak dia akan nurut. Jadi otomatis ininya mindsetnya akan berubah. Itu memang betul. Jadi kebersihan akan berhasil, akan terlihat bersih ketika perubahan perilakunya dapat. Dan juga dibentuk sebelum menyuruh orang, bentuklah diri sendiri. Jadi mulai dari mana? Dari diri sendiri sebelum kita memberitahu orang lain. Mungkin itu. Ini bisa saya closing nggak kalau kebersihan? Saya mengutip dari pembicara statement dari Prof. Stella, ya. Berdasarkan sains, ya, CEO yang kelas internasional mempunyai satu kesamaan. Apa itu? Sejak kecil di rumahnya diajarkan bersih-bersih di sekolah, diajak untuk nyapu, ngepel, bersihin rumah. Ternyata itu membentuk satu karakter yang motivator, jadi dia inisiatif gitu ya. Ini berdasarkan penelitian dari Harvard University. Saya dapat kutip, silakan di atau sedikit. Ternyata begitu. Contohnya siapa? Kan paling kan kasih contoh. Keluarga Atta Halilintar. Anaknya 9, nggak ada pembantu. Artis nih. Semua. Karena dari kecil ternyata Nah, begitu. Berdasarkan data dan penelitiannya. Nah, kalau saya masuk dari kebalikannya, Pak Budi kan dari artis, orang yang mampu. Saya sekarang kan ada program pemerintah nih, program Pak Prabowo yang sangat bagus sekali. Adanya sekolah rakyat, sekolah rakyat di mana ada sekolah yang digagas oleh Kemensos, itu juga programnya Pak Prabowo, dia juga masuk dalam program Adiwiyata. Jadi sekolah rakyat itu ternyata tadi kembali lagi kalau dia dibalik. Jadi ketika dia masuk sekolah rakyat, ternyata kepala sekolahnya pernah bilang ke saya yang di Jakarta Timur, Ibu, untuk menjadi sekolah rakyat, ya harusnya masuk dari Adiwiyata dulu. Karena apa? Karena untuk merubah, dia jangankan dia suruh belajar, nongkrong di kelas, ngeliatin 1 tambah 1 sekian tahun. Tapi membentuk dirinya yang bersih aja mereka nggak bisa. Bagaimana mereka bersih? Jadi jangankan bersih-bersih sapu, dia mandi teratur, bersihin badan. Jadi membersihkan diri sendiri, setelah itu diajarkan bagaimana dia membersihkan lingkungannya. Itu sekolah rakyat. 3 bulan butuh waktu 3 bulan untuk membentuk satu anak di sekolah rakyat sehingga dia bisa menjadi generasi atau siswa yang bersih, sehingga juga care terhadap kebersihan diri sendiri dan juga lingkungannya. Dia bisa mengikuti pelajaran yang notabene-nya adalah kurikulum yang ada. Jadi itu, makasih. Menarik ya. Ini Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Iya. Kebersihan dan sanitasi menarik ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke aspek yang kedua ya. Aspek yang kedua ini adalah mengenai pengelolaan sampah. Ini isu yang sedang ramai perbincangan ya di kota-kota besar maupun di kabupaten juga, ini menjadi concern dari kita semua. Nah, ini dari regulasi ini bagaimana nih? Ya, betul. Kita ketika kita bicara pengolahan sampah untuk khususnya di sekolah Adiwiyata, mungkin ada undang-undang 18 tahun 2008, mohon maaf. Kita kalau Adiwiyata itu ada untuk aspek yang kedua yang namanya pengolahan sampah. Ketika kita di sekolah itu di mana anak-anak diajarkan minimal mereka itu bisa memilah sampah 2 saja, organik, anorganik. Berikutnya meningkat, mereka harus bisa melakukan dalam konsep 3R, reduce, dan recycle, di mana dia harus bisa menggunakan kembali. Jadi contohnya ke sekolah bawa tumbler, atau dia tadi menggunakan kembali. Yang berikutnya adalah mengurangi.
Contohnya tidak beli makanan di kantin atau yang pakai styrofoam. Atau yang terakhir adalah recycle, mengolah. Biasanya kalau di sekolah itu diajarkan bagaimana mengolah sampah organik menjadi kompos, menjadi maggot, atau menjadi pupuk cair, atau menjadi ekoenzim. Bahkan mungkin kalau memang ada sekolah-sekolah yang bisa memanfaatkan sampai fruit engine, di mana dia diolah dari buah yang emang segarnya, yang manfaatnya bagus sekali buat kesehatan. Itu jadi anak-anak itu diajarkan, Ibu. Jadi mungkin kalau yang sekolah-sekolah adiwiyata hal itu udah sangat paham, karena itu masuk dalam kategori aspek yang kedua yang mereka harus lakukan, dan itu yang menjadi penilaian buat kami selaku mereka menjadi sekolah adiwiyata. Mungkin itu. Alhamdulillah Bu, kebetulan kami juga yang tadi Ibu sebutkan bahwa pengelolaan sampah di sekolah itu bukan hanya langsung sampah-sampah dikumpulkan kemudian diangkut ke tukang sampah, tapi kami juga sudah melaksanakan yang namanya tadi Ibu sebutkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Di mana dalam pengelolaan sampah itu khususnya kita memilah sampah. Mana kita mau mengajarkan kepada anak-anak mana yang termasuk bernilai ekonomis. Gitu ya. Ketika bernilai ekonomis dengan botol dan sampah kertas itu bisa kita jadikan ke dalam bank sampah, akhirnya menjadi nilai tambah untuk ibaratnya income sekolah, income kelas. Dan kebetulan juga dari pembelajaran tersebut tahun 2025 itu kemarin anak kita SD Pagari 501 itu mendapat juara 2 nasional. Wah, hebat sekali. Dari mendaur ulang sampah dari botol plastik. Jadi apa tuh, Bu? Jadi jadikan frame. Frame itu dari modelnya seperti ikan. Nah, itu alhamdulillah di nasional kita dapat juara 2 dari botol bekas. Jadi dari botol itu bukan hanya dijual ke bank sampah, tapi kita juga untuk pembelajaran. Kemudian juga dari itu kita juga melaksanakan yang namanya tadi dari daun-daun, kita ada komposter, ada kompos padat, ada kompos cair. Dan alhamdulillah dari pembelajaran itu juga guru kami itu juga dapat juara 1 terkait dengan pembelajaran yang berhubungan dengan kompos padat dan kompos cair. Itu dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh PGRI. Gitu. Iya, jadi dari bank sampah, dari sampah yang ada kita kelola, alhamdulillah kita bisa menghasilkan, membawa nama baik sekolah SDN Bapak Gani 501, kemudian membawa nama baik kecamatan Kelapa Gading dan juga Serina. Kemudian juga kita ada yang namanya selain tadi ada ekobrik. Ekobrik itu adalah dari plastik-plastik yang tidak terpakai itu kita padatkan, kita buat meja, kursi. Tapi dimanfaatin ya, Bu? Dimanfaatin, insya Allah. Nah, kita punya satu ikon itu SDN Kelapa Gading 501 adalah penggunaan musik dari barang limbah. Yang kita bilang sebetulnya rongsok gitu ya. Dan alhamdulillah dari rongsok itu sudah kita misalnya ada kegiatan-kegiatan, ada car free day atau kita bisa tampil dengan barang-barang rongsok-rongsokan yang ada dari bekas orang tua. Punya panci bekas atau ada ember yang bekas itu bisa kita gunakan untuk seperti itu. Keren. Bagus sekali. Kalau di Bank Sampah Rawajati ada tidak, Bu, nasabah yang dari sekolah kita nih? Itu Jadi, tiap hari ada deh. Ada. Jadi di RW 03 kan ada 3 sekolah. Jadi kami membuka pintu lebar-lebar untuk anak-anak belajar untuk memilah sampah, terutama dari diri sendiri. Jadi kalau mereka jajan harus bagaimana? Saya kalau jajan es, saya harus bagaimana dengan sampah ini? Nah, kita kasih edukasi. Kenapa kami timbal sampah tidak ke sekolah, tetapi sekolah yang ke kita? Karena mereka biar melihat secara langsung bagaimana memilah sampah sesuai jenis, membersihkan sampah itu sendiri, dan dia mengetahui bagaimana sampah itu anorganik bisa dijual mempunyai nilai ekonomi. Jadi kami timbang sampah, ayo kalian belajar di saya, kalian bisa melihat sendiri sampah organik apa, anorganik apa, IWS apa, B3 apa, dan mereka bisa praktek. Dan anak-anak sekolah itu sangat senang sekali kalau mereka untuk mengelola sampah organik, terutama untuk mencacah dan apa itu ya? Jadi mengayak. Mereka sangat suka sekali dengan itu dan masih lama. Lalu yang keduanya, mereka itu kalau mau edukasi, kita mau mengedukasi anak-anak sekolah, saya selalu anak-anak
kamu kalau mau ke sekolah tolong bawa sampah anorganik walaupun cuma satu, misalnya koran, biar mereka tuh tahu ini loh sampah anorganik. Mereka selalu membawa botol dua nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, koran satu nggak apa-apa, kartu satu nggak apa, yang penting kamu bawa dan kamu tahu ini loh sampah anorganik. Nah, setelah belajar organik, mereka belajar anorganik dan mereka sangat suka sekali untuk naruh sampah, mana sampahnya sesuai jenis, dan mereka membersihkan sampah itu, mana yang namanya sampah bisa dijual, mana sampah yang namanya sampah residu. Jadi mereka tahu. Lalu yang ketiganya, kita ajak mereka ke kalau di bawah sampah namanya greenhouse, itu untuk pemanfaatan sampah organik. Jadi mereka belajar menanam dengan sampah organik yang tadi mereka buat. Nah, kalau sampah anorganik itu secara otomatis mereka tahu, oh ini loh yang bisa dijual. Lalu yang ketiganya, mereka harus tahu mana sampah B3. Karena kan sampah organik, anorganik, B3 dan I-waste dan residu. Nah, sampah B3 kebanyakan mereka nggak tahu. Apa Bu sampah B3? Itu adalah sampah bahan beracun dan berbahaya atau I-waste. Nah, kalau iWaste mereka juga, apa yang termasuk iWaste Bu? Oh, itu kabel-kabel, HP, laptop, itu termasuk iWaste. Nah, residunya apa Bu? Residunya ya plastik-plastik yang tidak kepakai, itu yang akan kita buang ke sampah. Jadi yang lain masih bisa diolah, yang residu yang hanya residu yang terbuang di tempat pembuangan sampah akhir. Jadi kita mengubah dari kecil, dan kebetulan Bank Sampah Rawajati itu mengedukasi anak-anak kebanyakan dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau untuk masyarakat itu jarang sekali. Tapi kalau saya paling suka kalau mengedukasi anak-anak TK, SD itu paling suka, karena mereka langsung menyaut. Menyaut, mereka sangat kritis sekali untuk tanya-tanya kepada saya. Bu, mungkin Gitu, kalau Pak Budi. untuk kalau edukasi mungkin Mereka mau nanya apa, bapak ibu diem. Tapi kalau anak enggak, saya tanya bu. Nah, itu anak. edukasi itu sangat bagus sekali ya, untuk pengenalan bagaimana apa itu sampah B3. Mungkin saya hanya menekankan untuk yang B3 ya, mungkin kita sendiri karena kita kan ada B3 itu kan ada aturan sendiri. Kayak tempat pengangkutannya aturan sendiri, ke tempatnya juga harus ada aturan sendiri. Mungkin kalau untuk edukasi jenis kita pakai gunakan gambar dan yang lain mungkin tidak masalah. Tapi bagaimana dikumpulkan itu mungkin tidak disarankan ya. Karena mungkin itu kalau untuk edukasi oke, gak masalah. Kalau Pak Budi itu ada dengan Pak Kapol Proklim dengan Bank Sampah Unit tadi ada korelasinya nggak Pak? Ada kerjasama nggak dengan satu lingkungan ya? Pasti sangat Pak Asrul. karena kan kalau Pak Proklim Asrul. itu ya kita bagi menjadi 3 spek, yaitu people-nya, organisasinya, Oke. adaptasi, mitigasi. Nah, bank sampah itu ada di mitigasi. Oke. Jadi ya alhamdulillah mitigasi kita juga sudah berjalan cukup lama ya, bahkan menjadi bank sampah pertama di DKI dulu di Oh. sini. Asake namanya. Tapi Ini butuh peran bapak-bapak dan ibu-ibu nih yang sangat kuat, ternyata konsisten harus. konsisten. Tapi ya, yang lebih sulit itu mempertahankan dan meningkatkan Betul, gitu ya. betul. Itu perlu perjuangan yang Ya, beda betul Pak lagi. Asrul, betul. Ya. Kalau membentuk gampang, ketika kita harus fight Tapi sustainable-nya ya sama ya, sustainnya mempertahankannya agak susah. Ya. kaderisasi juga ya. Betul, Nah, saya betul. nitip ke Bu Silvi, mungkin kaderisasinya juga perlu nih di Betul. Bank Sampah Rawajati. Karena kita ya udah Dari tahun kita nggak tahu gitu ya. Nah, 2017. makanya saya juga lagi mengaktifkan Karang Taruna dan juga remaja masjid saat ini untuk menggalang anak muda Gen Z gabung di kegiatan sosial. Sangat berbeda dengan zaman kita Ya. remaja dulu. Oke. Ya. Sangat menjadi challenging lah buat mengajak mereka gitu ya. Baik, terima kasih nih Bapak dan Ibu. Itu terkait dengan aspek kita yang kedua, pengolahan sampah. Kita mau lanjut lagi di aspek yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, ini menjadi menarik nih. Ya, Bu Mariam. Ya, kalau kita masuk di kawasan Komplek RW 03, kita sudah disambut dengan banyaknya tanaman, ya, sudah banyaknya pohon-pohon. Ini kalau dari Ibu bagaimana, Bu? Iya, kita tahu sekolah itu kan bukan hanya buat mencari ilmu saja, buat mempelajari saja, tapi sekolah adalah tempat bagaimana si anak-anak itu menjadi satu agen perubahan.
selalu menjadi individu yang individu yang bisa paham bagaimana dia, contohnya keanekaragaman hayati. Ketika kita bicara keanekaragaman hayati, sebelumnya itu di aturan yang lama kita hanya menulisnya adalah penanaman dan pemeliharaan pohon. Di aturan yang baru kita mengatakan lebih luas keanekaragaman hayati. Ketika kita bicara keanekaragaman hayati, di situ ada flora dan fauna. Nah, aspek ini yang dipelajari di sekolah, diterapkan. Jadi, ketika kita bicara flora, berarti kan tadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pasti sekolah ada tumbuh-tumbuhan walaupun yang namanya pohon atau tanaman katanya kan. Kalau tanaman pakai pot, itu nggak besar kayunya. Kalau yang pohon biasanya besar. Nah, bagaimana anak-anak dikenalkan dengan flora tadi, dengan tanaman, atau dengan karena dia tempat pembelajaran di sekolah, dengan adanya apotek hidup toga itu apotek hidup tadi, anak-anak dengan adanya pohon kunyit, dia manfaat kunyitnya apa sebagai aspek pembelajaran, manfaat kunyit ini, manfaat jahe ini. Jadi ketika dia ada pohon yang besar nih, yang manfaatnya kayak daun suji atau apapun, diperkenalkan anak-anak itu dengan manfaat dari pohon-pohon tersebut sebagai media pembelajaran. Yang ke flora dan fauna di sekolah itu adalah satu siklus kehidupan. Kita melihat ketika kita bicara fauna, pasti juga di sana ketika dia menanam bunga pasti ada kupu-kupu. Nah, di situ kan dikasih pembelajaran. Itu adalah saling keterkaitan ya, siklusnya jalan. Ketika dia ada cicak, ketika dia ada tokek, itu sama anak-anak bisa diajarin. Atau yang lebih jelek, ketika ada kecoa aja. Ketika ada kecoa di sekolah, anak-anak diajarin. Kenapa kecoa timbul? Karena dia kotor. Karena dia ada siklusnya. Atau ketika ada ular. Kenapa ada ular? Pasti ada aspek ini. Nah, itulah kenapa di sekolah harus diajarkan yang namanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di sekolah adalah sebagai proses pembelajaran. Artinya pembelajaran kepada anak-anak apa saja yang ada di sekolah itu sebagai bahan pembelajaran anak-anak untuk memahami apa sih keanekaragaman hayati yang ada di sekolah, yang bisa dipelajari oleh ibu, bapak, terutama yang di sekolah, dan itu disampaikan kepada anak-anak gitu. Oke, jadi sama kebetulan juga kami juga implementasi di sekolah terkait dengan keanekaragaman hayati. Di sekolah itu kami juga ada yang namanya tadi disebutkan ada flora. Nah, flora itu bukan hanya sebagai pemanis sekolah ibaratnya, tapi bisa juga sebagai ruang belajar. Jadi guru-guru itu anak-anak kadang-kadang harus tanyakan, kamu mau belajar di mana? Oh, kami kebetulan ada taman toga. Jadi bisa belajar di taman toga. Ada di tempat hidroponik, Kebun sekolah, ada taman buat ruang belajar, taman baca. Jadi kami kemudian juga ada yang namanya floranya tadi, fauna ya Bu ya. Fauna itu kita juga ada yang namanya ikan, kolam gizi. Dimana dari kolam gizi gitu lumayan anak-anak bisa mengedukasi. Nah, dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati juga anak-anak dibiasakan untuk tanggung jawab dalam menanam dan merawat tanaman. Jadi mereka belajar bagaimana tanggung jawab terhadap kepedulian dan cinta lingkungan. Keanekaragaman hayati flora dan fauna itu lebih ke kegiatan adaptasi, yaitu jadi kita sejak dulu punya namanya gang hijau. Sampai sekarang masih ada, itu menjadi andalan Jakarta Selatan kalau Anura. Tapi balik lagi, memang merawat itu perlu biaya, perlu konsisten dan lain-lain, itu ya naik turun gitu ya. Tapi kita tugas kita lah di sini untuk ngecas lagi supaya diaktifkan kembali gitu ya, kayak gitu. Kalau bisa dilihat, pasti kalau teman-teman yang datang ke sini gitu ya, dia kayak ngerasa nggak kayak di Jakarta. Iya, bagus sekali lingkungannya. Ini kok di tengah Jakarta ada taman, banyak lapangan, resapan air, hijau. Dan kita ya sebetulnya Tuhan juga udah mengingatkan kita bahwa menciptakan tumbuh-tumbuhan hayati dan flora itu macam-macam kan. Ada yang untuk kamu makan, ada yang untuk keindahan matamu. Ya kan, ada juga
macam-macam dengan macam-macam itu. Kalau disebutin ternyata ragamnya, masya Allah banyak banget. Begitu juga binatang. Ya, betul. Tetapi poin pentingnya apa katamu? Semua aku ciptakan untuk kalian, hai manusia. Oh, Betul, betul. Tapi karena saking banyaknya, kerennya, contohnya apa? Tanaman adalah menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap detik. Nah, kita kadang-kadang tidak menyadari itu. oke. Dan tanaman itu adalah makhluk Tuhan menurut saya ya, yang paling lemah. Beda kalau binatang nih, dia bisa Lari. cari makanan nih. Tapi kalau tanaman, Nggak bisa lari ya? nggak bisa kemana-mana dia, sangat Iya, iya, iya. tergantung dengan hujan, Iya. matahari, dan kita sendiri gitu yang Iya. yang merawat. Iya. Karena begitu. Menarik Pak Hasrul. Jadi ya. izin kalau yang Adiwita sekolah itu di Finland sekarang malah udah merubah konsepnya. Oh, Jadi si anak-anak ini dia langsung belajar dengan kehidupan. Oh, Bahkan dirubah tuh sekarang yang ini menjadi langsung jadi tanaman semua, tanah. Yang tadinya taman bermain itu sekarang lagi masif dirubah. Jadi dia belajarnya ke alam. Kembali lagi ya. Yes. Ke hatinya lebih. Ya, karena kalau Haiki sekarang udah gampang. Ada artificial intelligence tinggal nanya. Ada Gemini Walaupun AI, itu nggak punya perasaan kan ya. iya. Nggak bisa merasakan ya. Itu dari situ dibangkitkan Oke. nalar berpikir anak-anak. Menarik deh, Pak Hasrul ya. Jadi memang bicara ke hati di Kampung Iklim RW 3 Kos, RW 3 Kelurahan Rawajati ini menarik ya. Karena tadi ketika kita masuk, kita sudah kanan kiri udah banyak pohon ya. Kita punya lebih dari 3 taman ya Pak di sini ya. Kemudian kita juga punya gang hijau, dan yang terakhir di Proklim RW 03 ini juga punya Apoy Farm ya, di mana anak-anak ini bisa belajar di dalamnya mengenai keanekaragaman hayati Tuh. ya di sini. Baik, kita lanjut ke aspek yang keempat, yaitu penghematan dan konservasi energi ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi aspek yang keempat ini? Terima kasih Pak Budi. Ketika kita bicara aspek keempat, penghematan dan konservasi energi, apa sih yang bisa dilakukan di sekolah? Tadi kenapa ada kata penghematan? Kenapa nggak langsung konservasi saja? Ketika kita bicara konservasi itu artinya sangat luas. Kalau di sekolah itu terbatas. Nah, tapi ketika kita bicara penghematan saja itu artinya sangat sempit. Makanya kita lakukan penghematan dan konservasi energi. Karena sebagian besar yang bisa dilakukan di sekolah adalah penghematan. Penghematan konservasi energi contohnya apa? Mematikan lampu ketika tidak digunakan. Terus membuat AC atau settingan AC-nya itu 24, 25 agar lebih sesuai dengan apa ya? Kita orang Indonesia ya, temperatur tubuh kita lebih sesuai. Atau juga cukup menggunakan sinar matahari kalau tidak perlu pakai lampu lagi. Atau di sekolah itu bisa juga, kalau sekarang kan ada lampu LED ya. LED itu kan emang harganya agak mahal, tapi dia juga awet dan lebih hemat energi. Memilih energi yang lebih hemat. Terus juga ada sekolah-sekolah adiwiyata yang memang dia sudah canggih, mereka sudah membuat solar cell. Solar cell atau listrik tenaga surya. Mereka juga bisa kerjasama dengan mitra-mitra. Dan berikutnya adalah yang terakhir, ada beberapa juga yang sekolah yang sudah membuat energi kayak untuk bagaimana dia menghemat energi. Mereka juga kerjasama dengan beberapa mitra. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga air, tapi yang sangat mini gitu kan. Itu jadi bisa dilakukan tanpa ada tanpa harus menggunakan energi listrik dan yang lainnya gitu Pak Budi. Oke. Untuk di sekolah implementasinya terkait dengan penghematan dan konservasi energi, kita mulai dari kelas dulu. Iya, dari kelas kita memberikan contoh anak-anak untuk membuat slogan-slogan yang terkait dengan hemat energi. Di mana anak-anak bisa bervariasi pembuatan slogan-slogan itu ditempel. Misalnya di depan saklar, sehingga anak-anak bisa ingat, oh iya ini ketika misalnya lampu tidak digunakan, dimatikan gitu. Nah, kemudian juga kita adanya duta energi.
Oh, Jadi ada anak Duta Adiwiyata juga dia. Iya Bu, nah jadi juga energi juga sehingga mereka itu yang mengontrol teman-temannya. Oh ini lampu, udah waktunya sudah siang hari. Kita tadi seperti Bunda katakan bahwa penghematan tidak menggunakan lampu, kita menggunakan sinar matahari untuk belajar. Oh, Jadi sifatnya kontroli dari anak-anak duta energi. itu tugasnya kapan tuh, Bu? Duta energi ini? Biasanya sih tiap kelas kita mempunyai. Oh. Jadi walaupun kelas, jadi kita sebagai kontrol itu kalau untuk duta energi kelas 1 punya, walaupun dengan kapasitas yang masih rendah, Aha. dengan pengingatan dari guru. Tadi kan sebagai guru adalah sebagai ujung tombak, ya. Oh. Jadi tetap kita ada di setiap kelas kita punya. Tapi untuk pengkaderannya adanya itu di kelas 4, 5, dan 6. Oh. Tapi setiap kelas kita punya, ada anak duta energi. Seperti itu Kak. Dan satu lagi, tidak tadi menghemat dan juga konservasi, kembali lagi tadi kan anak perubahan perilaku. Oh. Contohnya ada ketika anak itu sudah berubah perilakunya, saya pernah dengar ada satu sekolah sudah bubar sekolahnya. Terus pas dia pulang kelasnya masih nyala. Udah sampai rumah dia balik lagi. Oh. Balik lagi. Biasa, keren. Dan ditanya sama ibunya, enggak Bu, saya mau ke sekolah sebentar. Dia naik sepeda buru-buru sampai ke sekolahnya, dia cek kelasnya udah dimatiin belum? Ternyata belum, dia matiin dulu. Oh. Betul Karena Pak dia Budi. tahu Jadi itu sudah perilakunya sudah berubah. di bank sampah juga kalau ada anak-anak yang belajar di bank sampah, kita juga selalu menerapkan hemat energi selagi masih di rumah. Seperti itu Bu. Dan kami di bank sampah juga punya apa ya Pak Surya, solar cell ya Pak Surya. Kita juga hemat energi juga. Ada. Jasa Maui ya. Iya. Punya solar cell juga kita untuk edukasi kepada anak-anak bahwa kita tuh hemat energi juga di bank sampah. Waduh, Gitu. menghemat banget ya. Baik, sahabat kebun ilmu, tadi aspek yang keempat. Nah, kita mau lanjut lagi kepada aspek yang kelima, yaitu penghematan dan konservasi air, ya. Nah, ini menarik juga, terutama untuk kota-kota yang besar, deh. Ya, ini kalau dari konservasi air ini kenapa sih Bu ini di sekolah khususnya ya? Iya. Ini menjadi poin juga dalam aspek. Betul, kembali lagi penghematan dan konservasi air. Jadi di sekolah itu lebih banyak harusnya menghemat. Karena apa? Air adalah sumber kehidupan. Ketika dia perubahan perilaku itu akan kembali lagi nanti kepada kayak sekarang kan udah namanya udah climate change ya, udah perubahan iklim. Jadi perubahan itu yang kita didik. Jadi sejak di usia dini kita berikan pemahaman kepada anak-anak untuk menghemat air, konservasi air. Jadi contohnya apa yang harus dilakukan ketika di sekolah? Contohnya adalah kayak tadi bisa menampung air hujan, memanfaatkan air sisa wudhu untuk nyiram kembang, memanfaatkan air sisa cuci tangan untuk menyiram-nyiram, atau juga kalau kita, karena gini, ketika kita bicara di sekolah, sebenarnya semuanya tadi yang saya jelaskan adalah menghemat ya, menghemat. Tapi kan ini konservasi, di mana konservasinya? Ada kata konservasi, ketika kita bicara konservasi kan luas sekali. Oh iya, ada beberapa sekolah yang membuat embung, penampungan air hujan, atau dia berlubang biopori. Kan itu udah konservasi air kan, dimasukkan. Jadi ada beberapa sekolah yang juga melakukan konservasi, di samping dia tadi menghemat, penghematan itu. Jadi terutama sekolah-sekolah. Tapi intinya adalah perubahan perilaku tadi. Kembali perubahan perilaku. Jadi mereka, kebiasaan mereka menghemat air, mengurangi, memanfaatkan air, itu yang kita harapkan, sehingga pada saat mereka di rumah juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Ya Bu ya, kalau di sekolah gitu ya. Iya betul Bun. Jadi kita kadang-kadang anak-anak merasa bahwa air itu nggak merasa beli ya, bisa menggunakan semaunya aja karena nggak ada batasnya. Jadi kita praktek konkretnya di sekolah itu kita punya gerakan yang namanya satu siswa satu aksi, di mana anak-anak itu memberikan suatu penghematan. Bagaimana sih cara menghemat air? Seperti tadi yang Bunda sampaikan, misalnya habis cuci tangan itu ditadain airnya nanti tersiram tanaman. Kemudian di sekolah-sekolah biasanya ada AC. Air AC itu kita masukin ke dalam botol, kemudian nanti buat siram tanaman juga. Itu salah satu daripada konservasi air. Kemudian juga kita bagaimana sih caranya menghemat. Nah, berhubungan dengan tadi energi, ada tulisannya
hemat, matikan keran setelah penggunaan. Nah itu anak-anak dengan adanya slogan seperti itu, mereka oh iya setelah selesai digunakan dimatikan. Untuk tadi kan konservasi air ini kan bukan hanya untuk saat ini saja, tapi ketika kita menyelamatkan air, kita juga menyelamatkan masa depan. Contohnya, saya waktu kecil tahun 70-an, kan saya termasuk yang gen apa nih, yang udah tua ya. Tahun 70-an nenek saya pernah bilang, hebat sekali kalau dipikir nenek saya. Suatu ketika kamu akan membeli air. Harga air itu akan lebih mahal dari harga bensin, harga minyak tanah. Zaman dulu. Gitu. Dan sungai masih banyak, masih ada ikannya, masih jernih. Itu yang namanya sungai-sungai. Berpikir dong, masa iya kita akan membeli air putih loh, yang nggak ada rasanya kita beli suatu ketika dan harganya mahal. Tapi sekarang kita faktanya iya loh. Bahkan ada harga air mineral yang sampai ratusan ribu, ada yang sampai puluhan ribu. Itu yang ternyata emang tidak mau menutup kemungkinan. Mohon maaf, ada yang namanya mungkin kalau pernah mendengar cerita surat tahun 2070. Saya pernah 2070. Nah itu disampaikan suatu ketika kita itu bisa sebunuh-bunuhan hanya untuk merebutkan air saja. Kalau kita tidak menjaga, kapan lagi kita menyelamatkan alam ini gitu loh. Dengan melakukan konservasi air dari usia dini, dari sekolah, merubah perilaku itu sehingga alam ini bisa terselamatkan. Oke, baik. Ini menarik ya Bu ya, apa yang kita diskusikan ya. Saya ingin mengutip episode kita yang pertama berbicara dengan tentang triple planetary crisis gitu. Jadi 3 krisis kita pada saat ini ya, yang meliputi soal perubahan iklim, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati dan juga polusi. Nah, saya ingin bertanya nih Bapak dan Ibu sekalian terkait bagaimana nih Bu penerapan atau respon kita ya sebagai sekolah, khususnya sekolah Adiwiyata itu bagaimana? Oke. Triple planet crisis. 3 krisis planet. Tadi sudah disampaikan, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan dan pencemaran dan kerusakan. Contohnya, hilangnya keanekaragaman hayati. Ada kalau nggak salah paus yang meninggal ketika dia makan plastik. Ibu bapak tahu nggak? Yang namanya hari ini plastik itu sudah sampai ke plasenta, mikroplastik. Bahayanya mikroplastik. Dimana ketika kita minum minum air dibuka cepet, itu dia sudah masuk mikroplastiknya. Kita minum. Sangat kecil sekali. Sudah di mana-mana ada mikroplastik. Bagaimana kami untuk Adiwiyata atau sekolah Adiwiyata menanggulangi hal tersebut? Contohnya kami juga tadi kembali lagi kan perubahan perilaku, pengurangan. Kami mengurangi penggunaan plastik tadi. Jadi itu juga untuk terus juga anak-anak tadi ketika dia sekolahnya menjadi sekolah Adiwiyata, maka dia akan anak-anak itu berubah perilakunya. Ketika dia berubah perilaku, Bapak Ibu guru nih ya, Bapak guru, Ibu guru, ketika dia mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang sadar lingkungan melalui sekolah Adiwiyata, itu adalah ibadah yang paling besar untuk menanggulangi tadi 3 masalah krisis planet krisis tadi. Contohnya apa? Ketika dia sadar terhadap lingkungan, anak-anak itu ketika nanti dia besar, contohnya dia jadi pengusaha, maka dia akan menjadi pengusaha yang tidak merusak lingkungan. Melalui sekolah Adiwiyata tadi kan dia udah ditanamkan perilakunya. Jadi pengusaha yang tidak merusak lingkungan. Ketika dia jadi anggota DPR legislatif, maka dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan, yang berpihak kepada lingkungan. Baik, sahabat Kebun Ilmu, telah kita bahas mengenai 5 aspek PRLH dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu panen ide gagasan. Nah, saya ingin kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih sebenarnya tantangan dari implementasi pelaksanaan 5 aspek PRLH ini? Kemudian juga dari guru sendiri tantangannya itu seperti apa, dan juga dari
masyarakat nih, Bapak Hasrul dan Ibu Silvi, bagaimana lingkungan yang ada di Proklim RW 3 Rawajati ini menjadi suatu ekosistem pembelajaran yang bisa terintegrasi dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Silakan Bapak, Ibu. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau kita bicara tantangan sekarang ini Bapak Ibu, Adiwiyata ini sudah mau ulang tahun yang ke-20. Kami pas hari HLH besok, ya hari HLH besok tuh kita usia Adiwiyata itu usia yang ke-20 tahun. Nanti kami akan memperingati ulang tahun yang ke-20. Itu tidak mudah. Adiwiyata ada dari tahun 2006, sekarang 2026. Jadi ke-20 tahun. Memang banyak hal-hal tantangan yang kami hadapi. Yang perlu digarisbawahi adalah Adiwiyata adalah bukan lomba. Nah, Adiwiyata bukan lomba. Merubah perilaku. Jadi bukan hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Tapi kalau dia hanya membentuknya hanya mendapat penghargaan, maka akan habis dalam seketika. Tapi ketika dia merubah perilaku, akan berjalan lama, bisa bertahan, sustainable. Nah, berikutnya adalah Adiwiyata tidak mandatori, bukan mandatori, tapi voluntary. Kesadaran ada dalam dirinya. Ada di sekolah, ada di anak didik, ada di pendidik. Perubahan perilaku. Jadi ketika dia mandatori, tumbuh dari hatinya, ketika dia voluntary, tumbuh di hatinya, maka itu akan berjalan dengan lama. Sadar. Itu yang kita bentuk. Yang harus kita jelaskan. Karena ada beberapa istilah, Bu, Adiwiyata tuh mahal katanya gitu kan. Ya karena itu. Atau juga, Bu, saya dapat Adiwiyata, tapi saya oleh pemerintah daerahnya dibentuk. Karena dibersihin, dikasih sumbangan ini, sumbangan itu, sumbangan itu. Dikasih pot bunga, bla bla bla, disuruh buat ini, buat itu. Dia tidak tahu apa itu esensinya Adiwiyata. Jadi perilakunya tidak berubah. Jadi tetap saja perilakunya itu tidak ramah lingkungan. Jadi ketika dia melihat sanitasinya, kebersihan sanitasinya itu kotor, dia nggak care. Harus petugas kebersihan yang membersihkan. Tapi kalau dia dari diri sendiri berubah, akan membersihkan. Aspek pertama. Aspek yang kedua, ketika dia melihat sampah, ada kejadian yang unik mungkin di sekolah. Ketika datanglah pejabat atau pendidik ya Bu ya, pendidik sekolah masuk ke sekolah. Ketika di sana dia ngerokok, mohon maaf, buang rokok, buang puntung yang sembarangan, tek, gitu kan. Dilihatlah sama anak kelas 2 SD yang dia adalah kader Adiwiyata. Karena dia refleks, dia teriak, Pak, jangan buang puntung di situ, gitu. Ada tempat sampahnya. Malu dia. Tapi itu lagi karena dia kebiasaannya yang tidak tahu, tidak biasa, maka dia juga gurunya juga pelan-pelan memberitahunya ke si penilik tadi. Atau dengan tadi keanekaragaman hayati. Kalau di sekolah itu sudah diterapkan, maka sekolah itu akan hijau royo-royo. Tapi yang harus digarisbawahi, tidak semua sekolah itu punya lahannya luas. Makanya kalau ketika tadi membuat menjadi Adiwiyata, kita melihat dulu potensi sekolah yang ada itu apa. Potensi yang ada, ketika dia punya potensinya lahannya luas, maka keanekaragaman hayatinya bisa nanam pohon yang besar-besar. Ketika potensinya nggak punya halaman, berarti dia harus nanamnya yang pakai pot-pot. Itu. Yang berikutnya, ketika sekolah juga untuk yang pengurangan dan konservasi air, demikian juga sama. Konservasi energi juga sama. Mungkin sama ya. Berarti di situ perlu perannya seorang guru dalam perubahan perilaku lingkungan. Betul. Karena guru itu adalah ujung tombak dalam perubahan perilaku lingkungan. Nah, kadang-kadang siswa itu lebih mudah meniru gurunya pada orang lain gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Anak saya sendiri aja. Kalau diajarin ini begini, padahal ibunya guru. Tapi dia bilang, enggak mah, kata bu guru tuh begini gitu. Sehingga dia apa yang dilakukan oleh gurunya itu adalah yang mereka contoh. Jadi guru itu bukan hanya mengajar, tapi bagaimana dia membangun budaya supaya bagaimana caranya membuang sampah, bagaimana caranya menghemat listrik, menjaga lingkungan, supaya ibaratnya anak-anak bisa menjadi budaya dalam pembinaan karakter. Jadi kalau gurunya peduli lingkungan, biasanya sekolah juga akan ikut bergerak. Gitu. Jadi bagaimanapun juga guru tidak hanya bisa memberikan contoh,
tapi bisa menggerakkan sekolah tersebut sehingga pesan lingkungan itu bisa tersampaikan. Ya. Jadi kalau istilahnya mungkin guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, Iya. tapi juga mentransform bagaimana si anak murid itu bisa langsung berubah. Tidak hanya diberi pengetahuan saja. Atau kalau uang kan gini, hanya transfer uang sudah Selesai. terima habis. Tapi guru itu tidak hanya mentransfer, tapi dia bagaimana dia menggunakan uang, cara mengelolanya. Kalau Pak Ya, Asrul, dari saya coba berdasarkan pengalaman saya dan observasi, karena tadi dari 5 aspek itu tujuannya adalah merubah perilaku. Ya, jadi saya tinjau dari filosofi bahwa ada beberapa tingkatan seseorang melakukan itu. Kenapa? Yang pertama adalah karena terpaksa atau dipaksa. Itu biasanya masih anak kecil. Meningkat ke level berikutnya adalah wajib. Wajib, termasuk mau sholat, mau apa. Itu pasti kita masih kecil dipaksa tanpa. Lalu, wajib. Dua ini nggak enak dilakukannya. Pasti ada kurang nyaman lah. Naik ke level berikutnya adalah needs atau saya butuh. Ya. Kenapa? Naik ke level yang paling tinggi adalah karena dilakukan dengan hati, cinta. Dengan cinta. cinta. Karena itulah pesan Tuhan sebenarnya, bahwa kita bisa bermanfaat untuk sesama. Tumbuhan dan flora tadi itu diciptakan untuk kamu manusia. Kamu manusia, apa manfaatnya untuk kita sesama manusia? Kira-kira itu yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Ya, karena perilaku itu kan harus kita membentuk tidak hanya tadi kalau dari sekolah kan siswanya atau anak didik dari usia dini, kalau dari Proklim tadi mungkin masyarakatnya, dari Bank Sampah juga masyarakat, atau saya sendiri, kita perlu menjadi agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan di mana kita bisa menyelamatkan bumi ini. Ini bumi ini kita selamatkan karena ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab diri sendiri. Itu yang kita sering sampaikan. Baik, sahabat Kebun Ilmu, hari ini kita belajar bahwa program Adiwiyata ini bukan sekedar penghargaan, tapi kita berbicara tentang generasi mendatang. Generasi yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih kepada para narasumber hari ini, Ibu Siti Mariam, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Rumiati, terima kasih. Kepada Ibu Silvia Ermita juga terima kasih, dan wabil khusus kepada Bapak Hasul ya selaku Ketua Tim Proklim RW 3 Kelurahan Tawajati. Terima kasih kepada sahabat Kebun Ilmu. Kita akan bertemu dan bersua di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam Kebun Ilmu. Ngobrol sampai Terima kasih. Terima kasih.